Dari sejarah aja udah kebaca di Irak, Libya, Suriah. Dulu kan juga gitu, Le. Amerika ikut campur, ujung-ujungnya terjadi pergantian rezim. Nah, sejarah membuktikan kalau cuma pakai serangan udara aja, ngebom atau dirudal, suatu pemerintahan gak bakal bisa diganti. Jadi mau nggak mau, harus ada tentara yang turun ke lapangan, invasi darat. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. And that would be a big disaster for them. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Labiu, pencerita yang nemenin kamu dimanapun kalian berada. Skip. Oke, Le, kali ini aku mau bahas tentang teori Iran versus Amerika menurut game teori dari Profesor Jiang. Sebagai informasi, Profesor Jiang adalah seorang guru dan penulis keturunan Tionghoa Kanada yang populer di YouTube lewat kanal Predictive History. Nah, akhir-akhir ini banyak banget yang tertarik sama dia karena prediksinya tentang masa depan. Profesor Jiang itu sangat yakin kalau sejarah itu selalu berulang, Le. Pada tahun 2024 aja, Profesor Jiang membuat 3 prediksi besar, Le. Pertama, kemenangan Trump di bulan November waktu pemilu kemarin. Kedua, pecahnya perang dengan Iran yang kemarin sampai akhirnya gencatan senjata. Dan yang ketiga, Amerika akan kalah dalam perang itu. Plot twistnya dari 3 prediksi 2024 hanya satu yang belum terwujud, yaitu kekalahan Amerika yang akan mengubah tatanan global selamanya. Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Menurut analisis Profesor Jiang, kekalahan Amerika semakin kuat berdasarkan analisis jalannya konflik saat ini. Posisi Amerika itu makin kesini, makin terpojok, Le. Sebaliknya, Iran justru kelihatan lebih unggul. Kenapa bisa gitu? Ya karena Iran ini ternyata udah nyiapin diri selama 20 tahun buat perang ini, Le. Bayangin, 20 tahun. Bagi mereka ini tuh semacam misi suci buat melawan musuh besar atau yang mereka sebut setan besar. Sebenarnya Iran ini udah berkali-kali uji coba. Ingat gak kejadian perang 12 hari bulan Juni 2025 kemarin? Nah, momen itu dipakai Iran buat nganalisis seberapa kuat sih serangan Israel sama Amerika, sampai akhirnya kan Amerika mutusin gencatan senjata, ya kan? Tapi intinya gini, Le, Iran udah prediksi kalau perang ini bakal pecah lagi. Gencatan senjata kemarin itu bukan berarti damai, tapi cuma jeda atau penundaan aja buat persiapan. Waktu itu mereka ngambilnya gitu. Nah, jarak waktu sekitar 8 bulan dari gencatan senjata sampai akhirnya perang pecah sekarang ini benar-benar dipakai Iran untuk persiapan total. Nah, lewat kelompok sekutu mereka kayak Houthi, Hizbullah, Hamas, sama milisi Syiah, mereka tuh bener-bener mempelajari mentalitas orang Amerika. Hasilnya sekarang ini, Le, Iran ngerasa udah punya strategi paling jitu untuk perlahan-lahan ngeruntuhin dominasi Amerika di dunia. Nah, strategi Iran saat ini bukan cuma soal perang senjata, tapi memerangi dan menargetkan seluruh ekonomi global. Iran ini sengaja banget ngincer titik paling lemah dari negara-negara Arab yang kaya raya itu yang tergabung di Gulf Cooperation Council atau GCC. Sebagai informasi, Le, GCC itu ada 6 negara, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Kuwait, dan Bahrain. Nah, ada 2 serangan mematikan atau strategi yang dilakukan Iran. Pertama, memutus sumber air. Kita tahu kan, Le, negara-negara Arab itu isinya padang pasir semua. Mereka tuh nggak punya sungai besar atau air tanah yang melimpah kayak di tempat kita. Kayak di Indonesia kan ada tuh lagunya yang apa sih namanya? Itu kayak tanam singkong, tanam kayu terus jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Skip. Intinya, tanah di Arab Saudi di negara-negara GCC itu nggak sama kayak di Indonesia. Buat bertahan hidup, mereka bergantung banget sama yang namanya pabrik desalinasi, kayak pabrik yang mengolah air laut jadi air minum. Nah, strategi pertama Iran, mereka bisa aja ngirim drone murah, harganya sekitar 750 juta buat ngebom pabrik-pabrik air ini. Coba bayangin, Le, kalau pabrik di Riyadh hancur, ada sekitar 10 juta orang di sana yang bakal kehabisan air cuma dalam waktu 2 minggu. Ini bukan lagi soal
soal politik, tapi bakal jadi bencana kemanusiaan. Terus strategi kedua Iran yaitu menutup Selat Hormuz, atau kalau diibaratin ini sama aja kayak menutup jalur makan. Iran ini punya posisi paling strategis buat menutup Selat Hormuz. Masalahnya, negara-negara Arab di sana tuh hampir 90% makanannya tuh hasil impor alias beli dari luar negeri, dan 90% makanan itu masuk lewat Selat Hormuz. Jadi kalau jalur laut itu dikunci sama Iran, suplai makanan otomatis terputus. Bisa bayangin nggak? Udah air nggak ada, makanan juga nggak masuk. Jadi strateginya cukup buat rakyatnya kehausan dan kelaparan, maka negara itu akan lumpuh dengan sendirinya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau sampai pasokan air dan makanan di negara-negara GCC lumpuh, pasokan minyak akan berhenti dan harga minyak dunia bakal memicu krisis ekonomi global. Bahkan udah ada beritanya yang gara-gara kemarin rencana Israel menyerang kilang minyak Iran, itu kan bikin Trump marah. Soalnya kalau misal video-videonya viral kan, banyak yang nonton, wah kilang minyak ini dibom segala macam. Itu justru bikin harga minyak tambah tinggi. Efek dominonya bakal menghancurkan sistem perdagangan global. Faktanya lagi, serangan ke negara-negara GCC ini bisa berdampak besar pada ekonomi Amerika. Hubungannya begini, negara-negara Arab kayak Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain adalah mesin uang bagi Amerika. Mereka menjual minyak pakai dolar, petrodolar, lalu keuntungan penjualannya mereka investasikan lagi ke perusahaan-perusahaan besar di Amerika, terutama untuk mendanai teknologi AI, kecerdasan buatan. Dan perlu kalian tahu, saat ini seluruh ekonomi Amerika ditopang sama investasi AI. Jadi perusahaan-perusahaan besar kayak Microsoft, Google, atau Nvidia butuh uang sangat-sangat besar untuk membangun data center. Dan semua uang itu datangnya dari negara-negara GCC tadi. Kalau Iran berhasil menyerang kilang minyak dan pusat data di Arab, kayak yang baru kemarin diledakin data center Amazon yang ada di Uni Emirat Arab, dampak kedepannya pertama, negara Arab gak punya uang lagi untuk investasi di Amerika. Kedua, AI bubble di Amerika akan pecah, investasi mandek, harga saham anjlok. Sebagai informasi bagi yang belum paham AI bubble, ini tuh kayak kondisi orang-orang yang terlalu bersemangat investasi di AI, terus harganya kan jadi melambung tinggi, padahal keuntungannya belum tentu sebesar yang dibayangin. Jadi kalau harapan itu gak tercapai, harganya bisa aja tuh tiba-tiba jatuh tajam. Nah, terus dampak yang ketiga, ekonomi Amerika yang digambarkan kayak skema Ponzi. Jadi kayak ekonomi mereka itu hanya bertahan kalau ada uang baru masuk terus. Jadi kalau negara-negara GCC lumpuh, ya otomatis ekonomi Amerika ya juga hancur, ikut jebol. Kalau dari sisi militer, kelemahan Amerika semakin terlihat. Soalnya, belum lama ini ada video viral yang nunjukin kalau rudal hipersonik Iran berhasil menghindari 10 atau 11 roket pencegat udara milik pertahanan Israel. Bayangin begini, ada satu rudal dari Iran yang ditembakin, dan untuk menghentikannya Amerika dan Israel gak cuma pakai satu, tapi mereka tuh langsung nembakin 11 rudal canggih sekaligus buat menangkis serangan satu rudal Iran. Hasilnya semuanya meleset, Rudal Iran itu tetap lolos dan kena sasaran, padahal udah coba dihadang sama 11 peluru mahal milik Amerika. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, adalah hitungan ruginya. Harga rudal Iran, anggap aja satu biji begitu harganya paling 300 sampai 800 juta. Sedangkan harga rudal penangkis Amerika satu bijinya bisa sampai 30 miliar atau bahkan 60 miliar. Jadi dalam satu kejadian itu Amerika dan Israel udah buang-buang uang miliaran sampai triliunan hanya untuk mengejar satu benda yang harganya jauh lebih murah, dan parahnya lagi usahanya gagal total. Amerika mungkin menang secara teknologi karena canggih banget ya, tapi mereka jebol di keuangan. No money for 15 million Americans who lost their health care. There's $1 billion a day to spend on bombing. What you heard, Senator? Look, here we are well into the second week,
And it is still the case that the Trump administration cannot explain the reasons that we entered this war, the goals we're trying to accomplish, and the methods for doing that. The one part that seems clear is that while there is no money for 15 million Americans who lost their health care, there's $1 billion a day to spend on bombing Iran. Sebenarnya, militer Amerika itu tidak dirancang untuk menghadapi perang abad ke-21, perang di abad ini. Sistem mereka itu dibentuk setelah Perang Dunia II dan dirancang untuk memerangi Perang Dingin. Dan Perang Dingin itu sebenarnya tentang pamer kekuatan otot, adu otot. Dulu mereka tuh fokusnya cuma ingin membuktikan siapa yang paling hebat, siapa yang duluan ke bulan, siapa yang roketnya paling canggih. Akhirnya kayak sekarang, seluruh strategi pertahanan Amerika cuma fokus bikin senjata yang super canggih banget, tapi harganya selangit. Kesimpulannya, menurut Profesor Jiang, yang sedang kita lihat sekarang adalah mulai melemahnya citra kekuatan Amerika yang selama sekitar 20 tahun terakhir dianggap sangat dominan, terutama sejak runtuhnya Uni Soviet. Perubahan ini gak hanya berdampak pada politik dunia, tapi juga pada ekonomi global. Salah satu tandanya adalah mulai melemahnya sistem petrodolar, yaitu sistem di mana banyak perdagangan dunia menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang utama. Kalau sistem ini benar-benar melemah, maka pengaruh ekonomi Amerika juga bisa ikut berkurang. Artinya, dunia nggak lagi hanya didominasi sama satu kekuatan besar aja. Kita sedang menuju dunia multipolar. Artinya, kekuatan dunia bakal terbagi-bagi ke banyak negara lain. Nah, belum lama ini, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth sempat ditanya, apakah ada rencana mengirim tentara untuk perang darat ke Iran? Jawabannya ngambang, dia nggak bilang iya, tapi juga nggak bilang enggak. Intinya dia bilang gini, kami tidak akan membocorkan rencana kami. Pokoknya semua pilihan masih ada di atas meja dan kami siap melakukan apapun yang dianggap perlu dilakukan. Banyak pengamat yang bilang mengirim tentara untuk perang darat di Iran adalah ide terburuk buat Amerika. Soalnya beda sama negara-negara GCC yang isinya cuma gurun pasir rata, wilayah Iran itu didominasi pegunungan. Di pegunungan mereka bisa aja nyembunyiin pangkalan roket, drone, dan misil. Jadi kalau misal Amerika mau nyerang itu susah, yang ada mereka kejebak di dalam, nggak bisa keluar, habis di situ sama militer Iran. Belum lagi soal mentalitasnya, orang Iran ini punya prinsip syahid. Mereka nganggapnya ini perang agama ngelawan setan besar. Jadi gak bakal takut, walaupun pemimpinnya udah di... Coba bandingin sama negara-negara GCC. Sebagian besar emang muslim, tapi mereka materialistis, cinta uang, dan hampir semua penduduknya adalah pendatang. Lihat aja Dubai, 90% penduduknya itu orang asing. Mereka tuh bisnis, bukan ideologi. Logikanya, kalau toko kebakar, orang bakal lari. Gak bakal nungguin tuh toko jadi sampai abu. Sama, kalau dihadapin sama konflik begini, penduduk negara GCC ya cabut, balik ke negara asal, cari aman. Nah, negara-negara GCC nggak mau dong perang habis-habisan. Masalahnya, Amerika udah terlanjur bertekad ingin mengganti pemerintah di Iran. Dari sejarah aja udah kebaca di Irak, Libya, Suriah. Dulu kan juga gitu, Amerika ikut campur, ujung-ujungnya terjadi pergantian rezim. Nah, sejarah membuktikan kalau cuma pakai serangan udara aja, ngebom atau dirudal, suatu pemerintahan gak bakal bisa diganti. Jadi mau nggak mau, harus ada tentara yang turun ke lapangan, invasi darat. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. And that would be a big disaster for them. Nah, beberapa bulan ke depan nanti, karena komitmen untuk mengganti rezim Iran, Amerika diprediksi bakal makin terdesak untuk kirim pasukan darat karena tekanan dari sekutunya, dari negara GCC tadi, tekanan dari Israel, dari Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Kenapa Amerika peduli, Ya karena kalau negara-negara Arab ini kalah, sistem dolar atau petrodolar yang jadi kekuatan ekonomi Amerika bakal hancur. Jadi pilihannya cuma dua buat Amerika. Pertama, bayar uang damai ke Iran, yaitu sekitar 75.000 triliun dolar atau 75.000 triliun rupiah atau 5 triliun dolar, atau opsi kedua kirim pasukan darat untuk menghancurkan Iran
sekarang dan untuk selamanya. Tambahan dari aku, Le, emang sih rakyat Amerika sebenarnya malas ikut perang lagi. Kan kalau kalian lihat beritanya, demo di mana-mana, warganya sendiri nggak mau perang. Tapi ingat, dulu pas Amerika mau mulai menyerang Iran pun 78% rakyat yang nggak setuju. Artinya kalau pemerintahnya udah mau eksekusi, ya udah gitu, nggak peduli lagi sama suara rakyatnya. Nah, di balik keributan ini, ternyata Saudi dan Israel itu punya satu tujuan yang sama, yaitu rezim Iran harus tumbang. Bahkan faktanya ya, Le, buat Saudi, Iran itu ancaman yang jauh lebih besar daripada Israel karena perbedaan ideologi. Saudi kan monarki ya, sistem kerajaan. Nah, Iran itu teokrasi, negaranya dipimpin ulama. Sejak revolusi, Iran menganggap sistem monarki Saudi itu nggak sesuai Islam, makanya Saudi ngerasa terancam. Ditambah lagi, Le, Iran ini mendukung Houthi, dikasih senjata, didanai untuk memusuhi Saudi. Dan saat ini, ekonomi Saudi lagi terpuruk karena terlalu bergantung sama minyak. Makanya kan kemarin mereka udah coba segala cara untuk perbaiki ekonominya, mulai dari ekonomi wisata dengan mendatangkan pemain bola top Cristiano Ronaldo, bikin turnamen e-game, sampai membangun kota masa depan The Line yang dikembangin NEOM. Tapi semua usaha itu belum berhasil, kayak belum kelihatan gitu atau tidak berhasil. Nah, supaya bisa tetap bertahan dan berkembang, Saudi merasa harus bisa menguasai sumber daya minyak di seluruh Timur Tengah tanpa gangguan Iran. Itu sebabnya, Le, meski kalau di depan publik mereka ngomongnya soal perdamaian, damai gitu, di balik layar Saudi dikabarkan membantu Israel dan Amerika dengan mengizinkan wilayah udaranya dipakai sama pesawat tempur Amerika untuk menyerang Iran. Nah, lanjut, menurut kalian, Le, apa kayak ngapain aja, menurut kalian, Le, kenapa Amerika sebegitu berkorbannya buat Israel? Padahal ya, sebelum perang ini terjadi, dari petinggi militer sampai kepala staf gabungan atau JCS, kayak kelompok pimpinan militer tertinggi di Amerika yang bertugas menasihati pemerintah, mereka udah ngomong, ini ide yang sangat buruk, kami nggak siap untuk berperang. Dan masalah untung rugi tentang rudal yang tadi udah aku jelasin, Le, yang 300-800 juta, terus untuk penangkisnya mereka harus satu biji rudal penangkis itu target 30-60 miliar. Itu harganya apa namanya? Skip. Dan masalah untung rugi tentang rudal yang tadi udah aku jelasin, Le, sebenarnya udah dibicarain juga selama berbulan-bulan sebelum perang ini pecah. Tapi si Donald Trump, Bapak Trump, tetap kekeh mau perang. Menurut kalian alasannya apa? Nah, jawabannya ada 3 kemungkinan penjelasan, Le. Pertama adalah ide tentang kesombongan. Kalau dilihat dari sejarah, biasanya negara-negara besar yang merasa jadi penguasa dunia memang sering terjebak dalam sifat ini. Sebelum ini kan Amerika sempat sukses ya dalam operasi Muro kidnapping, operasi militer yang menculik Presiden Venezuela. Nah, itu justru makin membuat Trump merasa di atas awan, ngerasa sombong, jadi bikin dia terlalu percaya diri sama kekuatan militer negaranya, petantang petenteng, ngerasa nggak terkalahkan. Kejadian ini mirip banget, Le, sama kisah Hitler di zaman dulu, karena dia ngerasa udah menaklukkan sebagian besar Eropa dengan sangat mudah, easy peasy lemon squeezy, dia jadi sombong dan nekat menyerang Uni Soviet. Padahal kesombongan itulah yang akhirnya menjadi jebakan dan menghancurkan seluruh tentara Jerman di sana. Jadi Trump terjebak dalam pola pikir yang sama karena dia ngerasa udah menang sekali. Dia jadi meremehkan risiko besar yang ada di depannya. Kemungkinan kedua dari alasan pengorbanan Trump adalah karena adanya hitung-hitungan keuntungan pribadi yang dia dapetin. Jadi meskipun perang melawan Iran ini merugikan Amerika, Trump secara pribadi justru sangat diuntungkan karena ia diduga menerima balas budi dari Saudi dan Israel. Sebagai informasi, Le, tahun 2021 kemarin Saudi udah berinvestasi $2 miliar ke perusahaan swasta milik Jared Kushner, menantunya Trump. Jadi menantu Trump dan Mohammed bin Salman itu punya hubungan baik. Kalau dari Israel ada yang namanya Miriam Adelson, salah satu orang terkaya di dunia dan paling berpengaruh dalam politik global, khususnya Amerika dan Israel, yang beberapa bulan lalu berjanji akan memberikan dana $250 juta atau 4 triliun rupiah kalau Trump mau maju lagi untuk periode ketiga. Dan sebenarnya, Le, si Miriam Adelson ini adalah orang yang selama ini membiayai karir politik Trump sampai November 2024 kemarin, akhirnya kan kepilih lagi jadi presiden untuk periode kedua. Jadi si Trump untung banyak dapat dukungan finansial dan dukungan politik dari Saudi dan Israel.
Nah, nggak hanya soal uang, Le. Strategi politiknya kalau perang ini memburuk dan ia harus mengirim pasukan darat, ia bisa pakai status darurat perang buat dapat kekuasaan penuh dari Kongres. Kalau udah status darurat gitu, dia jadi bisa nunda pemilu. Karena kalau pemilu selanjutnya pakai kotak suara, dia kayaknya nggak bakal kepilih setelah apa yang dia lakuin di periode 2 ini. Maybe. Skip. Makanya kalau ada perang kan pemilu bisa ditunda dan dia tetap bisa menjabat sebagai presiden, dapat kekuasaan darurat perang untuk periode ketiga. Karena biasanya dalam keadaan perang, Le, rakyat itu bakal cenderung bersatu dan membela pemimpinnya. Nah, untuk kemungkinan ketiga dari alasan pengorbanan Trump adalah alasan yang berkaitan sama keyakinan spiritual keagamaan soal akhir zaman, Le. Kalian pasti udah denger kan soal dokumen rahasia yang bocor kayak Epstein File. Kemarin aku sempat buatin juga kok videonya nih, ditonton ya. Skip. Nah, dari situ muncul dugaan kalau dunia kita ini sebenarnya dikendalikan sama kelompok-kelompok rahasia yang punya pengaruh besar dalam militer dan keamanan negara. Kelompok ini sering disebut Illuminati yang terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Ini juga aku udah pernah bahas nih di video ini, coba kalian nonton deh. Skip. Nah, 3 kekuatan besar itu, pertama ada kelompok Yesuit yang memegang kendali di Vatikan. Terus ada kelompok Sabatain Frankis yang mengontrol Israel saat ini. Dan ketiga, kelompok Freemason yang mengatur sistem keamanan di Amerika. Nah, orang-orang di balik layar ini tuh percaya kalau peperangan besar di Timur Tengah adalah kunci untuk memicu peristiwa akhir zaman demi nyiptain surga versi mereka sendiri di bumi ini. Jadi meskipun menurut hitung-hitungan kita perang ini gak masuk akal dan cuma bikin rugi, tapi buat mereka ini tuh kayak lagi ngejalanin sebuah naskah atau skenario besar yang emang harus terjadi demi keyakinan mereka itu, Le. מר נתניהו, כל אחד אמר לי, תשמע, ואני צריך מגזר, וברכה והצלחה, תשמע ולתושיע, באתי לבקש את זה בכל העניינים, גם האישיים, גם הלאומיים. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים, פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו ממה ידיעתו. ועושים. כנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שוד בגיל ועדיין ליבו. Nah, jadi menurut Profesor Jiang, ketiga alasan inilah yang paling meyakinkan untuk menjelaskan kenapa Donald Trump setuju menyerang Iran. Kayak alasan-alasan ini dinilai paling kuat dan paling mendukung kejadian perangan Timur Tengah saat ini. Dan ingat, Le, 2 prediksi Profesor Jiang udah kebukti. Sisa 1 nih kekalahan Trump, apakah akan terbukti lagi? Pada akhirnya, Le, konflik antara Amerika dan Iran mungkin bukan sekedar perang 2 negara, tapi bagian dari perubahan besar dalam peta kekuatan dunia. Masalahnya yang sering kita lupa, setiap perubahan global hampir selalu dibayar mahal sama rakyat biasa, mulai dari krisis, ketidakpastian, dan korban jiwa. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kita sedang menyaksikan awal dari tatanan dunia baru, atau justru awal dari krisis yang jauh lebih besar?